Yo, what's up guys? Apa kabar? Baik-baik? Mantap kalau gitu. Apa jadinya guys kalau ada alien menyeramkan yang akan menghancurkan bumi, tapi justru malah takut sama anak kecil? Bahkan sang anak kecil ini bisa mengendalikan sang alien. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita goes ke filmnya. Beberapa bulan yang silam, terdapat seorang penguasa tak bernama yang menaklukkan planet Gigax. Makhluk kejam ini menghancurkan semua orang baik. Namun, sebelum memenuhi takdir gelapnya, kekuatan orang baik bersatu dan berhasil menjatuhkan makhluk kejam itu dari singgasananya. Kini penjahat itu dipenjara di tempat yang jauh dari jangkauan. Jika makhluk ini bebas, maka malapetaka akan tiba. Dan film Psycho Goreman pun dimulai. Scene kemudian berpindah menampilkan dua orang kakak beradik bernama Mimi dan Luke yang sedang bermain lempar bola. Permainan ini berhasil dimenangkan oleh Mimi. Pada malam harinya, Luke melakukan perintah Mimi, yaitu menggali tanah untuk menemukan sesuatu yang bersinar. Mimi tanpa takut menekan pinggiran benda tersebut sehingga ia berhasil mengeluarkan sebuah batu misterius. Lalu tiba-tiba suara monster terdengar sehingga mereka berdua segera naik ke atas untuk menutup timbunan tanah yang mereka gali. Mereka berdua terpaksa berhenti bermain karena ibunya yang memanggil. Sebelum tidur, Luke gelisah dan overthinking tentang monster yang mereka hidupkan tadi. Ibunya menenangkan Luke dengan berkata bahwa monster hanya hayalan saja. Ia mengelus kepala Luke dan menemukan luka akibat serangan Mimi. Mimi kemudian dinasihati oleh ibu dan ayahnya agar berlaku baik pada Luke karena mereka adalah saudara. Namun Mimi tetap tidak terima. Ia menyalahkan Luke yang payah dan juga pengecut. Mimi bahkan berharap jika monster nanti muncul dan Luke akan lebih dulu dibunuh. Di sisi lain, terdapat 3 orang pencuri yang menjadi manusia pertama sebagai saksi datangnya monster. Seorang pria menantang monster itu lalu ia dihempaskan hingga terbentur dinding. Sedangkan 2 pria lainnya ditarik lalu dicekik kemudian kepalanya dipatahkan. Satu pencuri yang masih hidup mengeluarkan pisau dan berharap agar monster itu tidak membunuhnya. Namun monster itu tak memberikan belas kasihan sehingga ia pun mendapat serangan dan berakhir meninggal. Scene kemudian berpindah pada Mimi, Luke, Susan dan juga Greg yang melihat lubang besar. Greg memberi pujian kepada Luke karena ia mengira Luke lah yang menggali lubang tersebut. Mereka kemudian mengambil suara untuk memilih siapa yang akan menutup lubang itu dan Greg lah yang terpilih. Susan melihat bekas cakaran, lalu Greg berasumsi bahwa ada sekelompok pria mabuk yang terjerumus masuk. Saat Greg mulai mencangkul, ia berpura-pura kesakitan lalu meninggalkan Mimi dan Luke yang bertatap-tatapan. Saat mereka pergi ke sekolah, Mimi dan Luke membahas tentang monster di dekat rumah. Luke yang ketakutan dipaksa oleh Mimi untuk menemaninya menginvestigasi kejadian ini. Seorang anak bernama Alistair menyapa Luke lalu berbicara sebentar dengan Mimi. Ia merasa bahwa perilaku Mimi seperti orang gila karena ambisinya yang sangat ingin bertemu dengan monster. Scene kemudian berpindah pada malam hari. Mimi dan Luke mengikuti jejak kaki monster yang sangat besar. Mereka berhenti di depan pabrik tua yang tak terpakai lagi. Mimi berteriak memanggil monster itu, lalu ia melihat ke arah lain dan menemukan mayat dan daging dipajang di dinding. Kemudian muncullah si monster. Luke berusaha melarikan diri, namun monster itu menahannya. Ia berkata bahwa dirinya akan membunuh seluruh manusia, termasuk anak-anak kecil. Mimi kemudian berteriak memerintahkan monster untuk melepaskan kakaknya dan berhenti bicara. Anehnya, monster itu menuruti perkataan Mimi. Luke bahkan melihat bola di kantung Mimi yang bercahaya. Mimi kemudian mengeluarkan bola itu, lalu monster berkata bahwa bola itu bernama Permata Praxidais. Siapapun yang memilikinya akan berkuasa memerintahkan si monster melakukan apa saja. Mimi mencoba kekuatannya. Ia memerintahkan monster untuk mengangkat dan memutar tubuh kakaknya.
Monster itu pun mengabulkan perintahnya. Karena Luke yang lelah, Mimi terpaksa menghentikan perintahnya. Luke berputar-putar karena pening lalu tanpa sengaja menjatuhkan tubuh seorang pencuri yang sudah mati. Mimi memanggil Luke untuk mencari nama yang cocok bagi monster tersebut. Mereka bertukar pikiran, lalu Mimi mendapatkan nama yang sesuai, yaitu Psycho Goreman atau yang disingkat PG. PG berusaha menakuti tetapi tidak berhasil karena Mimi dan Luke sudah mengetahui kelemahan PG. Mimi berjanji akan kembali menemui PG, lalu ia memerintahkannya untuk duduk diam sambil menunggu hingga pagi hari. Sit down, shut up, and wait for us to come back in the morning. You dig? Go! You will suffer an eternity for this. Di sisi lain, tepatnya di planet Gigax, tempat para monster Templar berkumpul, mereka mendapat informasi tentang bangkitnya monster kegelapan, yaitu PG. Monster bernama Pandora bertekad untuk mengalahkan PG. Ia memerintahkan untuk membawa seorang manusia, lalu ia letakkan ke dalam kota kecil yang kemudian ia hancurkan untuk mendapatkan kekuatan tambahan. Scene lalu berpindah pada keesokan harinya, di mana Mimi dan Luke mengajak Alastair untuk pergi bersama menemui PG. Mimi membangunkan PG dari tidurnya. Saat PG ingin menyerang, Mimi mengeluarkan bolanya dan memerintahkan PG untuk diam. Mimi memberikan buku untuk dibaca dan Luke membawa TV agar PG tidak bosan hidup sendiri di tengah hutan. Luke kemudian bertanya makhluk apa PG sebenarnya. PG kemudian duduk lalu mulai bercerita tentang asal-usulnya. Ia lahir di planet Gigax. Seluruh makhluk sejenis dirinya menjadi budak para Templar. Suatu hari semuanya berubah. PG menemukan artefak yang diyakini hilang karena ditempa oleh penyihir, yaitu permata Praxidais. Saat PG memegang permata itu, ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia bertekad untuk menghancurkan para Templar dan siapa saja yang menentangnya. Karena kekuatannya yang semakin besar, PG membentuk pasukan yang dipimpin oleh jenderal setianya, yaitu Paladins of Sidion untuk merebut kembali Gigax. Namun usahanya gagal karena para Templar memenjarakan PG dan mencuri permata darinya. Dan cerita pun selesai. Mimi kemudian beranjak dari tempatnya lalu memberikan perintah untuk PG, yaitu menonton TV dan belajar menjadi lebih menyenangkan. Setelah Mimi pergi, PG mengubah energi televisi agar bisa berkomunikasi dengan para jenderal Sidion. Ia memberitahu bahwa permata Praxidais sudah dicuri oleh 2 anak manusia. Scene berpindah di waktu makan siang. Mimi berkumpul dengan keluarganya dan juga Alastair. Mimi melarang Luke yang ingin mengadu kesusahan tentang monster PG. Setelah selesai makan, Alastair dan Luke pergi ke kamar untuk bermain serta menjauhi Mimi. Mimi yang bosan bermain sendirian memutuskan untuk memanggil PG. Kedatangan PG membuat Luke khawatir akan terjadi kekacauan. Mimi mengajak PG untuk bermain bola lempar. Namun Alastair melarangnya sehingga Mimi pun kesal, lalu memerintahkan PG untuk mengubah Alastair menjadi monster otak menjijikan. So be it. Your wish is my command. Susan yang melihat hal itu memecahkan gelas lalu memukul PG menggunakan kayu baseball. Mimi menghentikan ibunya lalu memperkenalkan PG sebagai keluarga yang harus diperlakukan dengan baik. Ia kemudian mengajak PG untuk bermain musik, bertemu banyak orang, dan juga menggunakan pakaian. Tak hanya PG, tapi juga Alastair. Pada suatu malam, PG menatap permata yang dipeluk oleh Mimi. Ia kemudian memasuki alam bawah sadar Luke melalui mimpi buruk agar ia mau mengambilkan permata dari Mimi. Namun Luke menolak. Scene lalu berpindah menampilkan Mimi yang mengajari PG dan teman-temannya untuk bermain bola gila. Tiba-tiba datanglah 2 orang polisi yang menembak ke arah PG. Ia kemudian memegang tangan polisi itu lalu memasuki jiwanya hingga ia berubah menjadi monster tanpa nyawa. PG memberi peringatan pada polisi lainnya agar bersiap diri menerima serangan selanjutnya. Mimi pun semakin bersemangat karena bertambahnya anggota tim mereka. Namun ia melihat Alastair yang pergi karena sedih tak bisa berubah menjadi normal. Mimi pun mencium monster Alastair untuk memberinya semangat, lalu berkata bahwa ia menyukai Alastair apapun bentuknya.
Mereka kemudian pergi ke hutan. Mimi menerima surat menakutkan yang ia kira sebagai surat cinta. PG bertanya apa itu cinta. Lalu Luke berkata bahwa cinta itu adalah rasa senang kepada orang yang disayang. Mimi berkata bahwa cinta itu hanya untuk pecundang. Perbedaan pendapat antara Mimi dan Luke membuat mereka bertengkar sehingga Mimi memerintahkan PG untuk membunuh Luke. Saat PG mulai mendekat, Mimi membatalkan perintahnya lalu berkata bahwa dirinya hanya bercanda. Di sisi lain, Pandora baru saja tiba di bumi. Ia bertanya kepada polisi tentang penjahat berwajah monster. Satu saksi yang melihat PG di lapangan tadi angkat bicara, lalu Pandora mengambil otaknya agar bisa bertemu dengan PG. Scene lalu berpindah pada PG dan Mimi di mana mereka bertemu dengan para monster yang menjadi kawanan PG di galaksi Gigax. PG memberitahu kawanannya bahwa Mimi memegang permata yang berkuasa atasnya. Ia pun menyuruh mereka untuk membunuh Mimi dan Luke sehingga membuat dua bersaudara itu terkejut. Para monster menertawakan PG lalu berkata bahwa mereka sebenarnya berharap PG tetap berada di penjara selamanya. Seorang monster yang menggunakan mahkota adalah raja yang memimpin Gigax saat PG di penjara. PG kemudian berkata bahwa mahkota yang raja itu gunakan hanyalah simbol ketidakmampuan. Raja monster memerintahkan anak buahnya untuk melawan PG. Saat PG ingin melawan, Mimi memberikan perintah agar ia tetap diam. Hal ini ia lakukan karena kecewa pada PG yang ternyata ingin membunuhnya. PG pun dipukul dan disemprot air darah. Mimi memberikan satu syarat untuk membebaskan PG, yaitu dengan meminta maaf. Namun PG menolak dengan alasan bahwa penguasa tak pernah meminta maaf. Karena PG sudah menolak, maka Mimi dan Luke memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sebelum mereka pergi, PG berubah pikiran lalu memohon maaf dengan penuh ketulusan sehingga Mimi pun menerimanya lalu memberikan perintah agar PG membalas perbuatan para monster paladins. PG mengajar monster yang dulu adalah kawannya lalu mematahkan kepala seorang monster wanita yang kemudian ditendang oleh Mimi. PG menarik wajah monster lalu menginjak mahkota raja. Ia membuka mulutnya sangat lebar lalu memakan seluruh tubuh raja monster. Setelah perkelahian selesai, PG tiba-tiba ambruk dan sekarat karena terkena pedang. Di sisi lain, Greg yang sedang buang air besar menerima perintah dari PG yaitu untuk menemukannya sesegera mungkin di jurang dekat jalan raya. Where am I going? The ravine near Highway 11 and Ryerson Avenue. Sesampainya Greg di tempat itu, ia menaikkan PG ke bak mobil lalu melaju menabrak kepala monster yang ditendang oleh Mimi. Setibanya di rumah, mereka bertemu dengan Pandora yang sudah menunggu bersama Susan di depan rumah. Tampaknya Susan sudah termakan hasutan Pandora agar mau menyerahkan PG kepadanya. Namun Mimi tentunya membela PG. Ia menyuruh Luke untuk berkelahi dengan Pandora. Tapi Luke menolak lalu berkata bahwa ia sudah lelah terus dipaksa. Ia ingin berhenti mengikuti perintah Mimi. Luke dan Susan berada di pihak Pandora, sedangkan Mimi dan Greg pergi menjauhi mereka demi melindungi PG. Kini Mimi menyelimuti PG yang semakin tak berdaya. PG berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkannya ialah dengan menggunakan permata. Mimi takut memberikan permata itu kepada PG karena kemungkinan besar PG akan membunuh semua orang. PG menjelaskan pada Mimi bahwa ia sudah terikat pada permata Praxidais. Setelah ia memegangnya, maka kekuatan pun ikut terpulihkan. Greg meminta waktu untuk berbicara dengan Mimi. Mimi berkata bahwa dirinya takut dan tak tahu harus berbuat apa. Lalu Greg memberi saran agar Mimi memberikan sedikit kepercayaan kepada PG. Di sisi lain, Pandora menuangkan cairan berwarna hijau lalu berubah ke bentuk aslinya, kemudian menyuruh Susan untuk meminum cairan tersebut. Seketika keluar cahaya dari tubuh Susan. Scene lalu berpindah pada para Templar yang berada di galaksi Gigax. Mereka menaruh harapan di tangan Pandora agar bisa memusnahkan PG. Jika rencana mereka tak berhasil, maka semuanya akan berakhir termasuk para Templar. Di sisi lain, Mimi memutuskan untuk memberi permata Praxidais agar PG bisa membunuh Pandora, asalkan PG berjanji tidak akan membunuhnya dan seluruh manusia di bumi. Saat Mimi mencari-cari permata Praxidais, tiba-tiba pintu didobrak oleh Pandora dan juga Susan yang sudah berubah menjadi monster Templar. Luke muncul dari samping sambil memegang permata Praxidais. Mimi maju menantang Pandora dengan berkata bahwa tidak ada yang bisa menyuruhnya untuk melakukan sesuatu.
Mereka kemudian bertengkar melawan satu sama lain. Pandora melawan PG dan Mimi melawan Luke, sedangkan Greg melawan Susan. PG yang lelah berkelahi karena kondisinya yang tidak fit meminta Pandora untuk bermain secara adil. Pandora pun menerima tantangan PG karena ia yakin bagaimanapun juga PG tidak akan bisa mengalahkannya. PG berteriak memanggil Mimi, lalu mereka pun berpindah ke halaman rumah untuk bermain permainan buatan Mimi, yaitu bola gila. Dalam permainan ini, mereka memperebutkan permata praksi dice. Mimi menjelaskan peraturan permainan, namun ia hanya menjelaskannya sekali saja sehingga Pandora tak mengerti maksud darinya. Mereka melempar bola lalu berlari, melemparnya lagi lalu berkelahi. I don't understand sports. No. Mimi yang berkali-kali memenangkan permainan ini sebelumnya kini kembali berhasil melawan Luke dengan menampar perutnya. Bola gila pun dimenangkan oleh tim Mimi, PG dan juga Greg. PG menagih perjanjian mereka yaitu mendapatkan permata praksi dice. Namun Pandora tidak terima. Ia mengeluarkan senjatanya ke arah PG lalu datanglah Mimi menghentikan Pandora. Pandora tetap melawan, kemudian Susan berpindah haluan dengan melindungi Mimi menggunakan seluruh tenaganya. Mimi memohon kepada Luke agar mau memberikan permata itu kepadanya. Namun Luke menolak lalu berkata bahwa ia selama ini kecewa pada Mimi. Ia ingin berhenti menjadi budak Mimi dan memperbaiki hubungan persaudaraan mereka yang renggang karena sikap egois Mimi yang ingin menang sendiri. Luke mengharapkan kata maaf dari Mimi. Mimi kemudian luluh dan menyadari segala kesalahannya terhadap Luke. Ia menyanyikan lagu sebagai bentuk permintaan maaf. PG yang melihat ketulusan di antara Mimi dan Luke membuatnya paham apa arti cinta sebenarnya. Luke pun tersenyum lalu melemparkan permata itu ke tangan Mimi. Susan yang menahan serangan dari Pandora pada akhirnya ia kehabisan tenaga lalu jatuh ke pelukan suaminya. Ketika Pandora ingin membunuh Greg dan Susan, Mimi dari belakang menghentikan tindakannya karena kekuatan PG sudah kembali. PG melawan Pandora dengan mengambil daging dari tubuhnya untuk dijadikan senjata. Pertarungan antara Pandora dan PG berlangsung sangat sengit. Di tengah pertempuran itu terjadi suasana haru antara Mimi dan Luke yang akhirnya saling memaafkan dan berpelukan. Scene lalu berpindah pada PG yang mengakhiri perkelahian dengan menghancurkan senjata kebanggaan milik Pandora. PG memberikan balasan yang sempurna yaitu dengan memakan seluruh tubuh Pandora. Mimi dan Luke mengajak kedua orang tuanya untuk tidak melihat kejadian tersebut. Saat berada di dekat mobil, PG kemudian datang lalu berkata bahwa ia akan pergi untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. PG memberikan permata praksi dice kepada Mimi. Ia berterima kasih kepada keluarga itu karena sudah membantunya mengetahui bahwa kekuatan sejati berasal dari diri sendiri. Untuk terakhir kalinya, PG mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Mimi. Sebelum pergi, Mimi memberikan kiss bye yang dibalas juga oleh PG. Di akhir film menampilkan berita terkini yang menginformasikan tentang PG yang menghancurkan pusat kota. Sedangkan keluarga Alastair kini makan bersama tanpa menghiraukan penampilan anak mereka yang berubah menjadi monster. Dan film Psycho Goreman pun selesai. Gimana guys, film alien kita kali ini sungguh sangat membagongkan, bukan? Silakan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari Mimin. Dadah.